Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya. Haleluya Tuhan. Kita mau naikkan sebuah lagu pujian yang mengatakan bahwa Engkau Yesus bagian yang terindah di dalam hidup kami.
sembah. Mari kita puji Dia. Mari kita lebih dalam lagi sembah Tuhan. Kita percaya hanya namanya yang luar biasa. Hanya namanya yang sungguh ajaib. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Berkat-Mu ada bagi kami. Ku mau bersyukur, ku mau tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, ku sembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu atas kami, untuk anugerah-Mu atas kami Tuhan, untuk cinta-Mu atas kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkaulah harta yang paling berharga bagi kami Yesus. Engkaulah harta yang paling dan sangat berharga dalam hidup kami Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan, memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami. Karena Engkau penyelamat kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu cukup atas kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Engkau yang sembuhkan setiap hati kami Tuhan yang terluka Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati kami. Engkau yang balut Tuhan setiap luka yang ada di dalam hati kami Tuhan. Kau menyembuhkan Tuhan setiap kami yang merasa sakit Tuhan. Kau yang angkat setiap penyakit kami Tuhan. Kau yang angkat setiap derita kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kau memiliki Allah yang hebat. Kau memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terus ajari kami Tuhan, terus pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Agar kami terus berjalan di jalan-Mu Yesus. Ajari kami untuk tetap setia Tuhan, mengikut Engkau sampai akhir. Ajari kami untuk tetap setia melayani Engkau sampai akhir Tuhan. Bagaimanapun kondisi kami Tuhan, ajari kami untuk tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang berharga ini Tuhan. Kau yang jamah kami, Kau yang berikan sukacita atas hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada di dalam setiap diri kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Setiap doa kami,
setiap permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Kita ingin bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pengharapan bagi kita. Amin. Amin. Mari kita katakan bersama-sama, hatiku percaya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kata
kasih Tuhan, kita persiapkan segenap hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita buka hati kita, buka telinga kita dan pikiran kita, agar apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang bertugas dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita, agar dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, agar dapat menjadi penguat dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari depan yang penuh tantangan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan sebuah lagu pujian. Harapanku hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan.
bersyukur, kami menyembah-Mu. Tak pernah putus harapanku Tuhan, hanya bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu Yesus, hatiku tenang. Kasih-Mu Tuhan menyertai. Oh haleluya, oh kami sembah. Ya Yesus, hanya Engkau harapan kami. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Tidak pernah gagal Tuhan. Setiap rancangan-Mu atas hidup kami, kami percaya Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami. Kami serahkan segenap jiwa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terjadilah Tuhan atas hidup kami, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan yang Engkau ingini Yesus. Terjadilah atas hidup kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan setiap dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas hidup kami Tuhan. Berbicaralah atas diri kami Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Berkati hamba-Mu yang bertugas Tuhan. Jadikan Tuhan firman yang keluar Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami Tuhan. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan. Kami siap untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena boleh kembali belajar merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menjadikan kekuatan baru bagi kami. Berbicaralah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia,
sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, motivasi orang dalam melayani atau berbuat sesuatu dapat bermacam-macam. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin mendapatkan keuntungan material, atau bahkan ingin mendapatkan kedudukan atau lain-lainnya. Motivasi Paulus dalam melayani jelas, karena ia takut akan Tuhan dan karena kasih Kristus yang menguasainya. Kalau kita berbicara tentang takut, ada banyak pandangan tentang takut ini. Seorang yang bernama Maurice Franklin, seorang penulis ternama, punya pernyataan yang sangat terkenal. Dia berkata begini, siapa yang lebih bodoh? Anak kecil yang takut pada kegelapan atau orang dewasa yang takut pada terang? Jelas, takut pada terang yang disebut oleh Franklin bukan fotofobia atau fotofobia yang biasa saja, melainkan ini adalah sebuah fotofobia yang secara moral, di mana membenci terang karena suka berbuat jahat. Fotofobia atau takut pada cahaya adalah kondisi medis dari seseorang yang membuat orang tersebut merasa tersiksa jika matanya terkena cahaya. Ruang pencahayaan normal pun membuat pengidap fotofobia ini merasa amat silau dan nyeri. Sebab itu, pengidap fotofobia menyukai tempat yang gelap. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa para penyuka kegelapan ini menolak sang terang. Mereka ingin agar kejahatan mereka tetap terselubung, tidak terlihat. Agar apa? Agar mereka leluasa berbuat jahat. Dan wujud dari penolakan ini banyak sekali. Namun, ciri mereka sama. Ketika terang datang, maka penyuka kegelapan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Dalam Yohanes 3 ayat 20 dikatakan, sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Rupanya kebencian pada terang adalah tanda keakraban dengan kegelapan. Penolakan terhadap terang adalah juga tanda bahwa kegelapan itu ingin terus berkuasa. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, memang di mana orang jujur, justru di situ dia dijepit. Di sana ketidakjujuran masih merajalela. Di mana orang bersih tidak disukai, maka di sana perilaku kotor lebih diterima. Jika kebaikan sulit menemukan jalan, berarti jalan-jalan sedang dikuasai kejahatan. Mengapa? Karena penyuka kegelapan membenci terang. Dan bagi pengidap fotofobia, terang itu sangat menyiksa. Pertanyaannya, siapa yang lebih bodoh? Anak kecil yang takut pada kegelapan atau orang dewasa yang takut pada terang? Kembali pada pertanyaan Maurice, bukan ini yang Paulus jadikan motivasi takutnya, bukan. Tetapi ada hal yang sungguh-sungguh membuat dia takut, yaitu yang pertama, Paulus takut karena dia meyakini ada pengadilan Kristus. Paulus tahu bahwa suatu saat ia dan semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal inilah yang memunculkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati Paulus, yang kemudian memotivasi dia untuk mencari orang-orang yang terhilang dan meyakinkan mereka tentang Injil. Rasul Paulus tahu Allah memahami motivasinya. Karena itu ia berharap agar jemaat di Korintus memahami pula pelayanan dan motivasinya yang murni. Sebab semuanya ia lakukan bagi hormat kemuliaan Allah dan kepentingan mereka juga. Nah, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang Paulus rasakan, mengapa dia begitu takut akan Tuhan? Karena ada kasih Kristus yang menguasainya.
Rasul Paulus menjadi takut dan setia melayani dia karena ada pengadilan Kristus, dan yang kedua karena ada kasih Kristus yang menguasainya. Yang memberdayakan Paulus dalam pelayanan adalah kasih Kristus yang menguasai dia. Kristus yang rela mati untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Rasul Paulus melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Kristus. Kasih yang memotivasi Paulus untuk hidup melayani bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dua hal inilah yang membuat motivasi Paulus takut akan Tuhan dan terus memotivasi hidupnya untuk melayani dia. Dan yang paling penting yang juga dia rasakan adalah yang ketiga, karena ada misi yang jelas. Ada misi yang jelas. Ada hal yang diberitakan. Yaitu apa? Misi yang jelas untuk memberitakan agar mereka diperdamaikan dengan Allah dan menjadi ciptaan baru. Dan ini merupakan kasih karunia Allah yang diterima dengan iman. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya di dalam diri kita. Dan kita terus mengalami perubahan dan terus berubah menuju kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketiga hal inilah mengapa Paulus takut kepada Allah. Ketiga hal inilah juga yang membuat Paulus untuk terus termotivasi melayani dia. Karena Paulus tahu ada pengadilan Kristus. Semua orang percaya akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Dan yang kedua, karena ada kasih Kristus yang menguasai hidupnya. Di mana kasih yang sungguh-sungguh rela mati dan rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, yaitu kasih Kristus yang mati di atas kayu salib untuk jiwa-jiwa dan untuk orang yang berdosa. Serta yang ketiga, dia takut dan dia rela melakukan pelayanan karena ada misi yang jelas. Ketiga hal inilah yang menjadikan Paulus terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan inilah tugas yang dipercayakan Paulus. Yang dipercayakan kepada Paulus oleh Allah. Allah mempercayakan kepada Paulus. Dan tidak hanya kepada Paulus saja, tetapi kepada saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya, yang siap dipakai oleh dia untuk menjadi alatnya. Karena saudara dan saya telah diselamatkan. Karena saudara dan saya sudah menerima pengampunan kekal. Karena saudara dan saya juga akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Apakah saudara siap? Apa yang akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus? Apa yang akan saudara dan saya pertanggungjawabkan di dalam pengadilan Kristus? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melayani dan terus setia. Kiranya kasih Kristus yang Paulus hayati ini juga menjadi motivasi saudara dan saya di dalam pelayanan. Bukan karena motivasi yang lain, tetapi karena motivasi ingin menyukakan hati Tuhan dan terus memberitakan berita sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan saat ini menolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk setia Tuhan melayani. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami sering kali kami tidak melayani Tuhan dengan benar. Ampuni kami jika dalam pelayanan kami ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan jika dalam pelayanan kami ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan karena kami takut akan Tuhan. Karena kami takut akan Engkau. Karena kami punya kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Dan ada misi yang jelas yang kami mau sampaikan dan beritakan. Yaitu supaya Injil diberitakan dan banyak orang menjadi percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan mempersiapkan persembahan. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk setiap kami yang dengan sukacita boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap persembahan kami Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami akan menyelesaikan ibadah ini, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.